Alright guys, ini adalah series baru, yaitu series soal atur uang. Jadi gue akan ajarin kalian gimana caranya gue atur uang, cara gue kelola uang. Tapi ini bukan cuma teori. Mungkin kalau secara teori kalian sering denger ini adalah teori 50, 30, 20. Habis itu kita manfaatin cicilan, kita manfaatin leverage. Habis itu kita sisihkan misalkan 10% atau 15% untuk investasi. Yang gue pengen share di sini itu bukan teori seperti itu. Tapi yang gue pengen share ke kalian adalah ilmu praktikal yang gue pribadi udah praktekin sejak 6-7 tahun yang lalu. Di series ini mungkin gue akan bagi ke beberapa video secara spesifik. Jadi apa yang harus kita lakukan dalam atur uang dan apa yang harus hindari nih, apa yang sebaiknya jangan kita lakukan. Itu yang akan kita bahas secara spesifik di series ini. Nah, untuk episode pertama yaitu video ini yang akan gue bahas yaitu soal hutang. Kenapa gue taruh di episode pertama? Karena menurut gue ini yang paling penting. Karena hutang ini bisa menjadi trap, khususnya untuk kalian yang nggak paham, untuk kalian yang nggak ngerti. Di sini gue bukan cuma asal-asalan ngomong jangan berhutang, jangan berhutang ya. Karena gue tahu sebagian dari kalian pun mau argue gue. Bang, tapi orang kaya kan berhutang. Bang, tapi pengusaha kan berhutang. Orang yang bisnis kan berhutang dan lain sebagainya. Atau ada yang bilang juga kartu kredit kan untung bang, bisa dapat promo. Habis itu kita bisa kumpulin poin, kita bisa dapat miles untuk terbang gratis dan segala macamnya. Makanya gue harap kalian bisa tonton sampai habis supaya kalian ngerti perspektifnya. Gue bukan bilang jangan nyicil, gue bukan bilang jangan pakai kartu kredit, tapi ada step by stepnya dan pastiin kita udah layak untuk itu. Sekarang sebelum kita masuk ke cicilan-cicilan, habis itu kartu kredit dan lain sebagainya macamnya, gue ada 2 reason kuat kenapa kita jangan berhutang. Khususnya untuk kita yang masih mulai nih dari bawah. Kalau udah kaya itu udah lain cerita lah, udah beda gamenya. Yang pertama, tanpa hutang, kalau kita nggak ada hutang sama sekali, kita nggak bisa bangkrut. Ini adalah reason pertama yang harus kalian pahamin. Maksudnya gimana bang? Misal ya, sekarang gue punya income 20 juta. Jadi setiap bulan gue punya income 20 juta. Harusnya buat hidup layak udah cukup ya. Tapi gue ada cicilan. Gue ada cicilan KPR rumah, misalkan 10 juta. Habis itu gue ada cicilan mobil 3 juta, 4 juta. Belum lagi cicilan-cicilan gadget seperti ini. Habis itu, tiba-tiba misalkan terjadi pandemi COVID seperti di 2020. Gue di PHK dari pekerjaan. Itu hal di luar kontrol loh ya. Mungkin gue udah kerja udah bagus nih, udah rajin. Tapi tiba-tiba pandemi, perusahaan kolaps dan harus PHK. Ya gue mau ngomong apa? Habis itu gue mulai cari pekerjaan baru dong di saat itu. Supaya gue bisa bertahan hidup. Pas gue dapat pekerjaan baru, apakah gue bisa pastikan dapat gajinya itu 20 juta? Jawabannya enggak. Atau gue dapat gajinya cuma 10 juta. Seharusnya ya 10 juta kalau untuk hidup cukup nggak? Cukup. Tapi karena gue ada cicilan mobil, ada cicilan gadget, habis itu gue mesti bayar KPR, otomatis nggak cukup. Apa yang akan gue lakukan? Stop cicilannya dong, jual ya kan? Coba kalian bayangin di saat itu ya, di saat pandemi, di saat terjadi krisis, rumah yang baru gue cicil misalkan 2 tahun atau 3 tahun, yang sebenarnya baru gue bayar bunganya doang, habis itu gue harus jual di saat itu, yang artinya gue cut loss. Rugi nggak? Rugi. Gimana halnya dengan mobil? Sama. Misalnya beli mobil harganya 200 juta. Baru cicil 1 tahun atau 2 tahun nih. Nggak bisa bayar lagi. Apa yang harus dilakukan? Jual mobilnya. Ini barang second nih dijual. Harganya turun. Lalu cicilan gadget yang pakai kartu kredit. Nggak bisa bayar. Pakai dulu lah uang yang ada. Habis itu buat kebutuhan hidup gimana? Gesek lagi kartu kreditnya. Terus pas bulan depan pas tagihannya masuk bayarnya pakai apa? Kan gajinya nggak cukup. Bayar minimumnya. Dan akhirnya sisanya kena bunga. Dan ini adalah awal dari kehancuran. Kalau misalnya nextnya gue tiba-tiba bisa dapetin pekerjaan yang gaji 15 juta, 20 juta, habis itu naik. Mungkin nggak ada masalah ya. Karena bisa gue tutupin tuh pelan-pelan. Tapi pertanyaannya kalau dalam 1-2 tahun itu nggak bisa gimana? Yang pertama pasti gue stres. Yang kedua mulai muncul pikiran, apa gue pinjem di sana ya untuk bayar yang di sini? Apa gue pinjem di sini ya untuk bayar yang di sana? Akhirnya terlihat sama yang namanya hutang. Tapi beda cerita. Kalau sekarang gue punya income 20 juta. Anggap deh gue yang boros nih. Gue tipe orang yang boros. 20 juta ini selalu habis nih buat gue hidup. Selalu habis. Tapi gue nggak ada cicilan, gue nggak ada KPR. Habis itu gue nggak pakai kartu kredit juga. Apa-apa gue bayar cash. Tiba-tiba PHK. Bem. Hilang nih income 20 juta. Gue cari kerjaan baru. Anggap deh dapat kerjaan baru yang gajinya cuma 6 atau 7 juta aja. Bisa hidup nggak dari 6-7 juta itu? Jawabannya bisa hidup. Ada hutang nggak? Jawabannya nggak ada. Jadi itu bedanya. Ketika kita punya hutang, kita bisa bangkrut. Kalau nggak ada hutang, kita nggak bisa bangkrut. Oh, tapi kan bang, orang kaya kan ngutang semua. Pertanyaannya, udah kaya belum? Ini sesuatu yang sulit ditelan sebenarnya. Sebenarnya belum sampai ke topik ini, tapi nggak apa-apa, gue bahas sedikit deh. Orang kaya di luar sana yang punya aset 100 miliar, kalau dia punya utang 10 miliar, 20 miliar, 30 miliar, nggak masalah. Kalau tiba-tiba declining down, dia jual setengah asetnya untuk bayar hutangnya pun bisa. Tapi ini kalau kita berangkat dari bawah, yang aset apapun tuh sebenarnya nggak punya, tapi maksa nyicil ini, maksa nyicil itu. Konteksnya beda jauh 180 derajat, bos. Makanya nggak bisa disamain dengan orang kaya. Ini harus kita telan dulu, kita harus terima dulu. Itu different game lah. Nanti kalau kalian udah kaya gitu, duit kalian udah banyak, barulah kalian belajar nanti konsep hutang itu seperti apa. Kenapa kita harus berhutang, kenapa kita manfaatin hutang, dan lain sebagainya. Kalau kita masih berangkat dari bawah itu, jangan mikir ke sana dulu. Habis itu kita masuk yang kedua, mengenai compound interest. Ini keajaiban dunia, right? Misalnya contoh, kita lihat Warren Buffett yang mulai dengan belasan ribu dolar, bisa naik tuh jadi ratusan ribu dolar, ya kan? Jadi jutaan dolar, bisa naik terus sampai kaya banget. Tapi prosesnya panjang tuh,
dari umur belasan sampai umur 50, sampai 60, 70, even 80 tahun. Kenapa bisa? Karena ada efek compoundnya. Tapi itu terjadi di investasi, which is adalah hal yang bagus, hal yang baik, karena kekayaannya bertambah. Yang harus kita pahami, compound interest ini juga berlaku di hutang. Kalian yang mungkin awalnya ngutang cuma 2 juta, ya, habis itu jadi 5 juta, jadi 10 juta. Kalau utangnya makin banyak, plus bunga berbunga, ini yang biasanya bikin kita bangkrut. Pinjam 2 juta mungkin tuh nggak ada masalah. Bulan depan bisa langsung bayar. Kalau kalian bayar 10 juta mungkin nggak jadi masalah. Tapi itu kalau digulung terus dan bertambah terus, itu efek bola saljunya itu bukan di investasi doang, tapi di hutang juga berlaku. Akhirnya jadi makin banyak. Coba aja kalian tarik di Excel kalau nggak percaya. Kalian simulasiin, misalkan utang 20 juta, bunga 1,75% aja deh. Coba kalian kaliin setahun tuh berapa? 3 tahun berapa? 5 tahun berapa? Itu 20 juta loh. Gimana kalau 100 juta? Gimana kalau 200 juta? Ini sangat mengerikan. Dan biasanya utang besar itu muncul bukan karena utang besar, nggak kayak gitu. Biasanya karena dimulai dari kecil. Karena kita membuat habit ngutang. Makanya gue selalu bilang kan, ini kebiasaan baik buat jadi mudah. Kalian investasi mulai 100.000, mulai 500.000, mulai 1 juta. Tapi sebaliknya, kalau kalian bikin kebiasaan yang buruk, kalian kebiasaan yang ngutang, itu utang dari 1 juta, 2 juta bisa jadi ratusan juta loh. Karena induknya kalian nggak bayar, kalian ngutang lagi, plus ada compound dari bunganya yang harus kalian bayar. Akhirnya utangnya jadi besar. Makanya karena 2 reason ini, gue selalu bilang sama diri gue sendiri, untuk barang-barang yang harganya mahal, yang gue belum mampu, gue nggak akan beli secara hutang. Tapi justru gue akan beli ketika gue udah bisa beli cash. Even bisa beli 10 kali lipat atau 20 kali lipat baru gue beli. Ini mungkin biar lebih gampang, gue masuk ke contoh ya. Sekarang uang di rekening gue ada 100 juta, dianggap ada 100 juta. Habis itu gue butuh iPhone ini nih untuk gue kerja ya. Harga iPhone-nya taruhlah misalkan 15 juta. Bisa nggak kalau gue beli cash nih 15 juta? Jawabannya bisa. Boleh nggak kalau gue cicil nih 0% nih, nggak kena bunga? Kalau menurut gue ya boleh-boleh aja, karena gue ada uang 100 jutanya. Gue mau beli cash, either gue cicil pakai kartu kredit cicilan 0%, nggak ada masalah. Karena gue punya uang cash ya, gue punya aset yang bisa cover ini. Artinya apa? Gue udah mampu nih beli ini. Tapi kalau sekarang posisinya di rekening gue cuman ada 1 juta, 2 juta. Habis itu gue beli nih dengan cara nyicil, dengan harapan bulan depan gue dapat income, gue bisa cicil 1 juta. Bulan depannya gue cicil 1 juta lagi. Nah kalau ini artinya gue maksa untuk beli iPhone ini. Gue belum mampu sebenarnya. Dan lebih baik gue nggak beli. Itu contoh di handphone ya. Masuk contoh lain, misalkan kendaraan deh, mobil deh paling gampang. Kalau lu tanya ya, gue butuh mobil dari kapan ya? Mungkin dari zaman gue kuliah itu gue udah butuh mobil. Karena kalian ikutin gue kan tahu kan, gue kuliah sambil kerja, gue ketemu klien, gue jualan. Even tuh barang dagangan gue masukin ke backpack gede banget, gue naik motor tuh. Kadang-kadang mesti bolak-balik 2 kali ke JNE. Karena ya naik motor nggak bisa kan, nggak bisa bawa terlalu banyak barang. Sebenarnya kalau di saat itu ditanya gue butuh mobil atau nggak, jawabannya gue butuh. Pertama, bisa menunjang produktivitas untuk gue bawa barang ya, untuk gue ambil barang dari supplier, untuk gue kirim ke JNE dan lain sebagainya. Yang kedua, untuk hemat waktu. Kenapa kok bisa hemat waktu? Gue nggak perlu naik angkutan umum. Karena sometimes gue harus pergi ke suatu tempat yang gue nggak bisa pergi naik motor. Entah itu karena hujan, entah itu karena kejauhan, karena gue mau meeting sama klien. Jadi gue harus naik transportasi umum. Kalau kalian yang dulu sering naik transportasi umum, habis itu udah nyetir sendiri, pasti kalian ngerasain perbedaannya. Perbedaan itu adalah di waktu. Contoh kalau kita naik taksi online, kita mesti pesen dulu. Kita nunggu sampai drivernya datang. Kalau kita naik bus atau train misalkan, kita perlu ngantri. Jadi selisih waktunya itu lumayan banyak. Atau kalian mungkin suka jalan-jalan ke luar negeri, naik MRT sama naik taksi itu harganya memang beda jauh. Tapi waktunya itu juga beda jauh. Kalian mesti jalan dulu ke halte. Kalian mesti tunggu keretanya nyampe. Kalau naik taksi mungkin lebih cepat. Dan kalau di compare lagi taksi sama mobil pribadi, mungkin lebih cepat lagi naik mobil pribadi. Karena nggak perlu nunggu drivernya datang, kita buka pintu, kita langsung nyetir. Jadi kalau ditanya butuh atau enggak, di saat itu sebenarnya gue butuh. Tapi, apakah gue beli mobil ya? Jawabannya adalah enggak. Di satu uang gue paling ada 100 juta, 120 juta lah. Tapi uangnya itu mostly dalam bentuk aset, dalam bentuk barang dagangan, barang jualan. Mungkin cashnya gue cuma punya 30-40 juta lah. Tapi kalau ditanya di saat itu gue bisa beli mobil atau enggak, jawabannya gue bisa. Gue tinggal pakai 20-30 juta ya buat DP kok. Habis itu gue cicil. Tapi kenapa gue nggak lakuin itu? Kenapa gue nggak beli? Keren loh punya mobil sendiri, beli pakai duit sendiri lagi. Karena yang pertama gue nggak haus akan validasi, dan yang kedua gue punya reason yang tadi gue jelasin ke kalian. Mobil yang mungkin harganya 120-130 juta, ketika gue cicil, itu sampai cicilan lunas, uang yang gue keluarin itu bukan 120 juta. Mungkin bisa 170, 180, even 190 karena ada bunganya. Yang kedua, gue jadi ada beban baru, ada expense baru, yaitu cicilan. Uangnya harus gue bisa puterin ke dagangan, harus gue tembak buat bayar cicilan. Yang ketiga, ada potensi gue nggak bisa bayar. Loh, kok bisa nggak bisa bayar? Emang lo kira gue dagang untung terus? Kalau pas dagangnya lagi sepi gimana? Kalau pas bulan itu lagi rugi gimana? Makanya gue nggak beli mobilnya. Kapan gue beli mobilnya? Ketika gue di rekening ini udah punya uang 300 juta, 400 juta, gue udah siap untuk beli mobil dengan uang yang ada di rekening ini, dan mobil ini beneran adalah kebutuhan, baru gue beli. Dan kalau kalian tahu, yang gue beli itu mobil apa? Mobil 60 juta harganya. Editor gue pasti senyum-senyum nontonin. Dia tahu soalnya. Karena dulu pas dia ke Jakarta, gue jemput, ya kita pergi naik mobil itu. Mobil harga cuma 62 juta. Tapi ya gue belinya cash, gue nggak nyicil, jadi nggak ada beban, nggak ada expense untuk cicilan mobil ini. Tapi ini gue nggak saranin kalian beli mobil 60 juta juga ya, karena ada potensi resiko rusak dan lain sebagainya. Tapi kalau cuma sekedar untuk bisa jalan aja, bisa sampai ke tujuan aja, mobil 90 juta, 100 juta yang layak pakai masih banyak kok. Jadi menurut gue ini adalah realita pahit yang kita harus telan, kita harus terima. Kalau memang belum mampu, belum ada duitnya, jangan. Kalian mau nonton konser misalkan, oh konser kan cuma seumur hidup sekali ini bisa nontonnya, belum tentu artisnya datang lagi ke sini. Harga tiketnya 5 juta, gaji gue 5 juta sekarang. Gak apa-apa deh gue pinjol, gue cicil 12 bulan. Sebenarnya menurut gue ya, jujur ya, 1 kali
2 kali sebenarnya nggak ada masalah. Nggak mungkin gara-gara kalian ngutang ya untuk tiket konsernya, habis itu kalian langsung bangkrut nih gara-gara 5 juta ini, sebenarnya nggak. Tapi kalian harus ingat, habit yang kalian bentuk gara-gara coba 1 kali, 2 kali, biasanya ada ke 3 kali, ada ke 4 kali, ada ke 5 kali, ada ke 6 kali, dan seterusnya. Dan ini yang bahaya. Makanya sebisa mungkin, usahakan sebisanya, kalau emang belum mampu, jangan beli dengan cara ngutang. Nonton konser itu kan entertain kan, kebutuhan tersier. Kalau misalnya nggak pergi, nggak apa-apa kan. Bukan kebutuhan pokok loh. Ini kalau ada uang nganggur nih 5 juta nih, atau even ada uang nganggur 10 juta, mau beli tiket VIP silakan. Karena nggak ada ngaruhnya, ini uang habis ya udah gitu. Tapi kalau kalian beli tiket yang paling murah sekalipun, ya tiket yang 1,5 juta, tapi belinya dengan utang, itu lebih baik jangan. Jadi mendingan kalian punya uang 10 juta, kalian habisin buat tiket VIP sekali nggak masalah. Daripada kalian nggak punya uang sama sekali, kalian ngutang 1,5 juta, itu lebih rusak. Semoga sampai di sini paham ya. Sekarang lanjut ke satu hal yang paling menarik, yaitu mengenai kartu kredit. Menurut gua, masih banyak sekali persepsi yang salah terhadap kartu kredit. Coba ketika kalian dengar kartu kredit, yang kalian pikirkan itu apa? Apakah itu alat berutang? Apakah itu alat untuk kita nyicil atau gimana? Kartu kredit digunakan untuk apa? Itu tergantung siapa yang menggunakannya. Kalau kita gunakan kartu kredit sebagai alat bayar, itu bukan hutang loh. Contoh sekarang ya, gue isi bensin misalkan. Seminggu gue isi bensin misalkan 500.000 rupiah. Minggu ini gue isi bensin, gue bayar pakai kartu kredit. Minggu depan lagi, pokoknya sampai 4 kali deh, 2 juta. Bulan depan, pas tagihannya keluar ya, pas jatuh tempo 2 juta, gue bayar full 2 juta rupiah. Kena bunga nggak? Jawabannya nggak kena bunga, karena gue bayarnya full, bukan bayar minimum. Lalu kalau kayak gitu ngapain pakai kartu kredit bang? Kenapa nggak langsung bayar aja pakai ATM, pakai debit? Nah, poinnya ada di sini. Karena gue gunakan kartu kredit ini sebagai alat bayar, bukan alat hutang. Gue pakai bulan ini ya, gue bayar full bulan depan. Fungsinya biar apa? Pertama, ya bisa dapat promo, bisa dapat cashback, dan lain sebagainya. Misalnya makan di resto A, pakai kartu kredit A, dapat diskon 20%. Untung nggak? Ya untung dong, namanya diskon. Habis itu isi bensin pakai kartu kredit ini, misalkan dapat free apa? Servis mobil bayar pakai kartu kredit ini, dapat diskon 5%. Beli tiket pesawat, dapat cashback voucher 250.000 kalau pakai kartu kredit ini. Habis itu setiap akumulasi transaksinya, setiap kelipatan 100.000, dapat poin, bisa kumpulin miles. Milesnya nanti bisa digunakan untuk tukar tiket pesawat gratis. Jadi ada untungnya kan ya, gue manfaatin, gue pakai sebagai alat bayar. Belum lagi bisa ke lounge kalau di bandara, di airport. Ada promo misalkan buy one get one dan lain sebagainya. Karena ada manfaatnya, jadi ya gue pakai sebagai alat bayar, tapi bukan alat berhutang. Nah, banyak orang yang menggunakan perspektif yang salah. Dikira kalau dia punya kartu kredit, dia dapat kartu kredit, oh ini tinggal pakai nih buat makan enak, gesek terus. Makanya sering terjadi misalkan punya gaji 10 juta, tagihan kartu kreditnya bisa 15-20 juta. Yang dibayar cuma 3 juta atau 5 juta. Atau lebih parahnya lagi bayar minimum. Sisanya kena yang namanya interest, kena yang namanya bunga. Makanya ini tergantung approach kalian ya. Kalau kalian bisa nahan diri dan kalian bisa manfaatin ini sebagai alat bayar, menurut gue sangat worth it dan silahkan pakai. Tapi kalau kalian nggak bisa nahan ego, kalian nggak bisa nahan diri kalian, berasanya oh ini di rekening nggak ada duit tapi ada kartu kredit, pakai gesek. Menurut gue mendingan nggak usah punya kartu kredit. Supaya apa? Supaya kalian nggak ada keinginan untuk ngutang. Jadi sampai di sini paham ya soal kartu kredit. Bukan berarti kita nggak boleh pakai. Kalau dimanfaatin untuk alat bayar itu very good. Tapi kalau untuk kita pakai terus kita ngutang, kita nggak bisa bayar, nah itu jangan dilakukan. Poin terakhir, kapan kita boleh nyicil? Kapan kita boleh cicilan-cicilan? Entah itu cicilan gadget, entah itu cicilan mobil, entah itu cicilan rumah, dan lain sebagainya. Pertama, kalau sebenarnya kita udah bisa beli cash barang tersebut. Contoh ya, ini harga iPhone 20 juta. Di rekening ada nih uang dingin 20 juta uang nganggur. Tapi karena ada promo kartu kredit cicilan 0%, ya udah deh, cicil aja 0% pakai kartu kredit. Masih boleh nggak? Menurut gue masih oke. Karena ada 20 jutanya ini yang nganggur, yang dingin. Tapi jangan dipakai loh ya, jangan ini udah beli iPhone nanti 20 jutanya dipakai buat beli laptop misalnya, jangan kayak gitu. Selama 20 juta ini diem, ini aman. Kenapa? Bulan depan misalnya pas-pasan kayak gaji dan income nggak cukup untuk bayar cicilannya. Kan ada uang dinginnya 20 juta, bisa cover 1 juta bayar, masih aman. Tapi kalau uangnya ini nggak ada, ya better jangan beli dulu ya, tunggu dulu, kumpulin dulu. Kurang lebih seperti itu. Lanjutannya gimana kalau misalkan barang tersebut itu untuk menunjang kita punya produktivitas, baik untuk pekerjaan atau dagangan kita misalkan. Paling simpel mobil deh untuk alat transportasi. Tapi kondisinya di sini misalkan mobilnya 150 juta, tapi uang yang kita punya belum 150 juta, baru 75 juta. Jadi kalau nunggu nih mau kumpulin perlu waktu 2 tahun sampai 3 tahun lagi baru kekumpul. Tapi butuhnya sekarang nih. Ini kalau kalian mau break the rules dan kalian memang benar-benar butuh, menurut gua ya, yang pertama, kalian punya setengahnya at least. Jadi misalkan mobilnya harga 150 juta, at least kalian punya 75 juta. Buat apa? Yang pertama supaya DP-nya nggak kekecilan, jadi cicilannya nggak membengkak. Yang kedua, ini 75 juta nggak digunain semua untuk DP. Tapi mungkin DP-nya kasih 50, 25-nya untuk spare cash. Jadi spare cash 25 jutanya ini digunakan untuk jaga-jaga, untuk dana darurat. Ini bukan dana darurat untuk hidup loh ya, dana darurat untuk si mobil ini yang kita beli ini. Jadi misalkan tiba-tiba rusak, ya nggak ada duit, nggak bisa benerin, 25 juta ini bisa dipakai. Atau tiba-tiba bulan depan nggak bisa bayar cicilan, 25 juta ini bisa cover dulu cicilan. Misalkan cicilan 4 juta, ya ini bisa cover dulu.
Kurang lebih seperti itu. Mungkin masih fine, tapi rules lanjutannya adalah pastiin cicilannya itu nggak lebih dari 20% dari total income kalian. Jadi kalau misalkan gajinya 15 juta, maksimal cicilan itu udah mentok banget di 3 juta. Itu nggak boleh lebih lagi. Ini gue punya alasan khusus juga untuk hal ini. Balik lagi ke hal-hal di luar kontrolnya kita. Kayak tiba-tiba ada PHK, kita diberhentiin dari pekerjaan, dan lain sebagainya. Kita tuh nggak bisa langsung dapat gaji yang sama gitu. Bisa jadi ketika kita lamar kerja, kita cuma dapat 50% atau 70% dari gaji kita sebelumnya. Misal kita gaji 15 juta sekarang ya, cicilan 3 juta nih. Kita set di PHK. Kita kerja lagi, di perusahaan baru cuma dapat gajinya misalkan 9 juta. Masih aman ya, gaji 9 juta, bayar cicilan 3 juta. Harusnya masih bisa. Tapi coba bayangin, gaji 15 juta nih. Total cicilannya ada di 8 juta. Atau 7,5 juta deh, biar gampang, 50%. Pas di PHK, dapat pekerjaan baru, gajinya cuma 9 juta. Gaji 9 juta, cicilan 7,5 juta, mau makan apa? Nggak bisa kan? Makanya rules ini dipakai, maksimal banget ya. Itu udah maksimal banget 20% dari income. Dan yang ketiga, kalian harus hitung lebih lanjut. Tanya ke diri kalian, apakah kalian benar-benar butuh barang ini atau enggak? Dan ketika kalian beli, ini ada resiko kebangkrutan yang terjadi nggak? Ada resiko kalian nggak bisa bayar nggak? Tanya itu terus ke diri kalian sendiri. Pikirin matang-matang. Bukan tiba-tiba lihat, oh ini lucu nih ya mobilnya, DP deh, beli. Coba hitung dengan penuh perhitungan. Tapi ya kalau bisa, ya menurut gue jauh lebih baik. Kalau misalnya memang belum butuh, ya jangan dibeli dulu. Belinya nanti ketika udah punya aset cashnya, aset liquidnya udah cukup untuk beli secara cash. Menurut gue gitu sih. Atau kalian punya other opinion, coba boleh komen di kolom komentar. Atau kalian juga boleh ceritain kalau kalian punya pengalaman ngutang atau pengalaman teman kalian boleh ceritain di bawah. Supaya nanti teman-teman yang lain yang baca dan gue juga bisa sama-sama belajar. Saya lagi video ini cuma opini aja. Kalau kalian nggak suka, ya nggak usah diterapin, nggak masalah. Mau ngutang ya silakan ngutang. Cuman itu yang gue terapin dari dulu. Prinsip gue, kalau gue belum bisa beli cash, artinya ya gue belum mampu. Kalau ditanya gue ada cicilan nggak sekarang? Kalau gadget-gadget gini ya gue beli, misalkan ya laptop ya gue beli, atau nggak HP gitu ya, gue pasti cicil pakai kartu kredit. Tapi balik lagi, gue punya cashnya untuk beli secara cash. Kalau untuk mobil gue beli cash, karena kalau mobil mungkin nanti kita akan bahas di lain waktu ya. Gue selalu beli mobil itu second, dan mobil second itu bunganya cukup tinggi. Jadi gue prefer beli cash. Kalau untuk rumah, gue nggak ada KPR ya. Jadi gue nggak nyicil rumah. Nanti mungkin kita juga akan bikin satu video khusus untuk bahas rumah. Alright, sampai di sini aja videonya. Semoga bisa bermanfaat. Share ke teman kalian yang membutuhkan. Dan kalau kalian mau improve 1% setiap harinya, ada playlist perspektif di sini, di mana gue share semua perspektif gue soal kehidupan, baik itu soal uang, soal pekerjaan, karir, dan lain sebagainya. Kalau mau belajar, silahkan tonton aja secara gratis. Sampai ketemu di episode berikutnya. Salam John.